Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video tutorial ya bagaimana teman-teman bisa menggunakan Google Data Studio seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Google Data Studio ini bisa memberikan insight dari data yang teman-teman miliki gitu ya. Selain menggunakan Excel, teman-teman juga bisa menggunakan Data Studio. Kalau Excel mungkin teman-teman akan kerepotan dengan spek komputer masing-masing, tapi Google Data Studio tidak demikian gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengakses Google Data Studio ini di halaman datastudio.google.com kemudian /overview gitu ya. Nah, ini adalah tampilan halaman utama gitu ya, halaman utama Data Studio atau Google Data Studio. Kalau misalkan teman-teman yang sudah login, tampilannya tidak akan begini gitu ya. Kalau tampilannya yang sudah login Google, entah itu Gmail, entah itu produk Google apapun itu, Drive dan sebagainya gitu ya, Google Form, maka tampilannya tidak akan seperti ini. Nah, kita akan mulai gitu ya, bagaimana cara menggunakan Data Studio mulai dari awal gitu ya. Jadi teman-teman di sini klik di bagian Home. Nanti akan ada pilihan choose account gitu ya, mau yang mana akunnya. Kita coba satu akun, kemudian setelah login maka akan muncul tampilan dashboard Data Studio seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih di sini gitu ya, ada berbagai menu ya, bisa teman-teman lihat sendiri ada berbagai menu. Di sini ada tombol create atau buat baru gitu ya. Ini disesuaikan dengan bahasa gitu ya, bahasa bawaan laptop atau komputer teman-teman gitu ya. Ada recent atau yang terbaru, atau yang dibagikan bersama saya, atau yang dimiliki oleh saya. Kemudian ada tong sampah gitu ya. Kemudian ada template. Nah, kemudian di sini ada report atau laporan, ada sumber data atau data sources. Kemudian ada explorer atau Pramban ya, atau entah apapun lah bahasanya gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita lihat pada menunya hampir sama gitu ya, cuman beda bahasa saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada template gitu ya. Teman-teman bisa klik gitu ya, template gallery. Ini banyak ya, ada banyak berbagai template yang bisa teman-teman maksimalkan atau gunakan gitu ya. Nah, ini adalah template yang biasanya digunakan oleh para data analis gitu ya. Dalam hal ini mereka yang bermain data gitu ya, bermain data yang banyak itu dan secara real time. Ini banyak gitu ya, templatenya banyak gitu. Nah, kita akan mulai dari mana? Kita akan coba mulai dari buat baru gitu ya. Kemudian kita buat baru sumber data atau data source ya. Ini yang pertama kali teman-teman harus lakukan. Nah, ketika diklik data source, maka teman-teman akan masuk ke Google Connectors. Ini ada banyak aplikasinya, ada 23 gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan datasheet ataupun dataset gitu ya, dataset di Google Sheet. Jadi yang sudah pernah upload ke Drive itu mungkin akan muncul by Google Sheet gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan file upload. Nah, yang akan kita gunakan yaitu ada file upload karena kita sudah punya gitu ya, sudah punya filenya. Pastikan teman-teman sudah memiliki file yang saya bagikan waktu itu, yaitu berkaitan dengan data COVID Jepang ya, data COVID Jepang. Teman-teman bisa menggunakan itu ya. Jadi teman-teman harus ketika diklik file upload, maka teman-teman harus mengupload data ya, mengupload data yang sudah saya bagikan pada sebelumnya ya, berkaitan dengan data COVID Jepang. Nah, kalau belum diupload maka klik to upload files. Kalau sudah diupload maka tinggal pilih di sini datasetnya, kan ada gitu ya. Klik datasetnya gitu ya. Atau misalkan mau di file upload gitu ya, itu juga bisa. Atau tinggal di add files kalau misalkan dua database, dua dataset gitu ya. Atau create new dataset kalau memang belum ada di sini gitu ya, datanya belum ada di sini datanya. Nah, pastikan nanti ketika teman-teman mengupload datanya gitu ya,
ada status di sini warna hijau ya. Kemudian tulisannya ada uploaded, maka teman-teman bisa memastikan bahwa datanya atau dataset tersebut sudah terupload dengan baik. Kalau misalkan statusnya orange ataupun bahkan merah gitu ya, ataupun statusnya error, berarti ada kesalahan dalam file upload ya. Bisa jadi ada format lain di dalam file tersebut. Contoh misalkan ternyata di dalamnya ada grafik, maka nggak bisa tuh teman-teman menguploadnya gitu. Jadi harus benar-benar pure, di dalamnya itu adalah data, tidak boleh ada grafik, tidak boleh ada kata-kata lain di luar dari kolom gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata salah mengupload filenya, bagaimana? Tinggal ini ada delete upload, kemudian nanti tinggal klik add files lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah dia terupload, maka akan muncul seperti ini gitu ya. Kemudian connect, kemudian klik connect gitu, atau klik sambungkan atau hubungkan ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini harus ada edit connection dulu gitu ya. Dan teman-teman harus pastikan di sini ada dimensi gitu ya, dimensi yang ada di dalam di dalam dataset yang teman-teman upload. Tanggal atau date di sini tetap harus date. Discharge, fatal, hospital require, hospital receiver, positif, prefecture tested. Ini semua gitu ya, semuanya itu basisnya adalah number. Maka teman-teman pilih semuanya number. Numeric number gitu ya, numeric number, numeric number. Kenapa kita harus memilih number? Karena kalau misalkan nanti teman-teman mau olah datanya, penyajian datanya, maka tidak akan ada error. Nah, kalau error, wassalam, nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian ada matrix record count di sini. Kita bisa kita bisa rename atau tidak, itu terserah gitu ya. Tapi untuk untuk awal mula atau permulaan kita buatkan saja, nggak apa-apa, record count gitu ya, record count. Nah, pastikan semuanya formatnya seperti ini gitu ya, kecuali tanggal, itu harus formatnya adalah date. Kemudian klik gitu ya, create report ya. Nah, nanti akan muncul ini ya, muncul baru gitu ya, tab baru. Nah, nanti setelah muncul, nah ini add to report gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini tampilan report atau laporan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi membuat laporan di Word, nggak perlu lagi membuat laporan di Excel. Jadi udah semuanya ada di sini gitu ya. Teman-teman mau bikin gambar juga bisa di sini, bikin header gitu ya. Oh, itu bisa, sangat bisa. Nah, untuk yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah merename reportnya atau laporannya. Bebas dengan laporan apa saja. Data Jepang misalkan ya, laporan nanti data Jepang. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada tabel gitu ya, ada tabel di sini ya, ada tanggal by tanggal dan sebagainya. Atau teman-teman mungkin ada yang berbeda gitu ya, bukan hanya tanggal gitu ya, bisa aja dalam bentuk prefektur. Prefektur itu X ya, maaf ada kesalahan, error ya. Kemudian kita dia akan otomatis ya, dia akan otomatis ketika kita rubah ininya ya, source-nya, datasetnya, kemudian terkonek dengan laporan latihan Jepang ini, dia akan otomatis kerubah ya. Prefektur tuh kan ABC di sini, pretext, ada record count-nya gitu ya. Jadi bisa kelihatan semuanya 323 prefektur entry dari 47 provinsi yang ada di Jepang gitu ya.
Nah, ini adalah tampilan default. Bagaimana kalau misalkan kita mau membuat grafik yang lain? Oke, kita misalkan edit dulu ya, delete dulu gitu ya. Kita akan misalkan tambahkan gambar gitu ya. Kita akan tambahkan gambar, tambahkan logo misalkan ya. Adalah ini logonya udah terupload gitu ya. Misalkan sudah terupload, kemudian teman-teman mau bikin teksnya di sini gitu ya. Laporan visualisasi data gitu ya. COVID-19 negara Jepang pada 47 prefektur gitu ya, periode 2020-2021 gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat custom ya teksnya. Di sini ada ukuran file, kemudian teman-teman bisa ini tuh bisa disesuaikan 24 atau ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa dikecilin, kemudian teman-teman bisa drag, tuh ada tanda merah gitu ya, tanda merah. Oke, nah, lebih cantik gitu ya, lebih cantik. Nah, misalkan kita akan buat dulu tabel misalkan gitu ya. Teman-teman bisa add chart gitu ya, tabel di sini, buat tabel gitu ya. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa metriknya kita langsung jumlah positif gitu ya. Nah, dia langsung akan otomatis ya, dia akan otomatis. Terus kita klik prefektur berdasarkan huruf gitu ya, kan ini. Atau misalkan kita mau summary gitu ya, buat summary. Misalkan summary-nya ini ya, total positif misalkan ini. Nah, gitu ya. Ya, teman-teman bisa buat juga di sini teksnya gitu ya. Total korban COVID-19 gitu ya. Nah, kita coba untuk 16 bold gitu ya. Teman-teman juga bisa nah gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian mau ditambahkan tabel gitu ya. Tabel di sini, tabel jumlah korban COVID-19 per Jepang per prefektur gitu ya. Nah, ini kita di tengah, kemudian di bold juga gitu ya. Kita coba. Nah, gitu kan lebih enak gitu ya, lebih cantik di sini gitu. Nah,
coba kita mau menggunakan yang lain gitu ya, menggunakan yang lain di halaman yang lain karena mungkin di sini terlalu padat. Kita coba tambah yang lain menggunakan add page gitu ya. Nah, add page, nah ini bisa dirubah ya namanya ya. Nah, coba kita tambahkan misalkan grafik ya, time series. Kita akan menggunakan data time series. Nah, kemudian dimensionsnya di sini adalah tanggal, kemudian metriknya adalah jumlah positif gitu ya. Nah, ini jumlah positif gitu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini caption gitu ya, grafik pertumbuhan angka COVID ya, COVID di Jepang pada seluruh prefektur. Nice, Ctrl A ya, kemudian di bold. Nah, ini bisa kelihatan seperti ini gitu ya. Kemudian tambah lagi halaman juga bisa gitu ya teman-teman. Di sini tambah lagi add page gitu ya. Nah, misalkan page di sini ini berkaitan dengan Google Maps misalkan ya, Google Maps. Kita coba menggunakan ini Google Maps gitu ya. Nah, ini locationnya kita menggunakan prefektur gitu ya. Kemudian tooltipnya adalah prefektur ya, prefektur. Nah, bisa terlihat gitu ya, metriknya kita menggunakan yang positif gitu ya. Kemudian di sini kita gunakan stylenya ya, stylenya kita bisa menggunakan satellite, kemudian menggunakan heat map ya, heat map panas lah, itu pokoknya ada kata-kata panas gitu ya, peta panas. Nah, bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan ini tentang apa ya, citra satelit, sebaran COVID-19 di Jepang gitu ya, Jepang. Ini dalam tanda kutip seluruh prefektur gitu ya. Kan bisa seperti ini gitu ya, tuh set. Nah, kan bisa kelihatan gitu ya, tuh. Jadi teman-teman di sini sudah berhasil. Kita yang page-nya page 4 kita hapus dulu ya teman-teman. Di sini ini halaman awal ya, kemudian ini adalah grafik time series ya, kemudian terakhir ini adalah citra satelit gitu ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi gitu ya, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan ringkasan, atau juga bisa menggunakan satu lagi misalkan kolom chart gitu ya, kolom chart misalkan seperti ini ya, dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, dan teman-teman di sini juga bisa menambahkan catatan gitu ya. Catatan di sini misalkan ada catatan. Nah, satu dan sebagainya gitu ya. Silahkan bisa dicatat kalau misalkan ada catatan gitu ya, bebas silahkan gitu. Nah,
Baik, ini saja mungkin tutorialnya. Oh iya, satu lagi, teman-teman bisa ekspor ini dalam bentuk PDF gitu ya. Download as PDF ya, download. Coba kita akan lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Ini masih preparing. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Cantik, ciamik banget ya. Ini tampilan reportnya akan seperti ini dalam bentuk PDF. Nah, silakan teman-teman bisa berekreasi gitu ya dengan data yang saya akan berikan. Akan tetapi nanti untuk UASnya atau tugas selanjutnya dengan dataset yang berbeda. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.